Bab 346, Gelombang Api yang Mengamuk. Terlalu lemah. Keduanya sudah bertukar beberapa pukulan di tengah kata-kata mereka. Ouyang Jian mempertahankan tampilan yang kokoh di permukaan, tetapi dia masih terpana di luar keyakinan di dalam hatinya. Baru saja dia mencoba untuk menciptakan suasana tertentu dan menarik lawannya ke dalam tempo. Tetapi menilai dari sikap non-komitmen yang lain, usahanya sia-sia. Hewan desa ini memang memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Tidak heran Guoren ketakutan untuk membentuk iblis internal. Ouyang Jian sedikit meningkatkan pendapatnya tentang Jiang Chen. Namun, bertemu denganku di cincin api ini berarti dia hanya bisa meratapi nasib buruknya. Ouyang Jian tiba-tiba melotot dengan kedua matanya saat dia menjabat tangannya sekali. Cincin itu berubah menjadi lautan api saat gelombang api yang tak terhitung jumlahnya membakar lingkungan seperti binatang kelaparan dari zaman kuno. Nak, kamu adalah mangsaku di cincin api ini? Hahaha, Ouyang Jian membuat gerakan menggenggam dengan tangan kanannya dan pedang panjang berkilauan di lengannya, mirip dengan ular piton yang menjerat dirinya sendiri di lengannya. Itu adalah pedang piton api. Murid-murid Sekte Matahari Ungu berteriak kaget di bawah ring. Tes-tes. Ouyang Jian akhirnya berhasil menyempurnakan pedang piton api. Dia seperti ikan di air sekarang dan pasti akan menjadi pusat perhatian di kuadran bumi. Ketika sampai pada itu, anak sekuler ini benar-benar tidak beruntung untuk datang ke tangan Ouyang Jian, dan memaksanya untuk menggunakan pedang piton api di cincin api. Memang, memperbaiki pedang piton api berarti kekuatannya akan berlipat ganda setidaknya. Ditambah dengan keuntungan yang diberikan cincin api, saya khawatir bahkan peringkat teratas di kuadran bumi akan kesulitan untuk menang atas Ouyang Jian dalam keadaan seperti itu. Petik 2. Ini tidak berlebihan. Setiap kultivator memiliki bakat yang berbeda. Cincin api ini merupakan keuntungan bagi Ouyang Jian, tetapi siksaan bagi para pembudidaya dengan potensi biasa dalam atribut api. Haha, anak itu akan segera selesai. Ini adalah gelombang api yang mengamuk yang Ouyang Jian ciptakan menggunakan cincin api. Dia telah dikelilingi olehnya, dan akan dimasak sampai mati bahkan jika Ouyang Jian tidak bergerak lagi. Inilah yang terjadi pada mereka yang menentang Sekte Matahari Unguku, mati. Benar sekali, bunuh siapa saja yang menodai martabat sekteku. Sialan, saya pikir saya tidak tahan melihat Ouyang Jian sebelumnya, tapi anak ini tidak terlihat lagi. Murid-murid Sekte Matahari Ungu di bawah panggung semuanya bersemangat dan antusias. Mereka secara alami merasakan dorongan besar ke wajah mereka ketika salah satu sekte mereka memamerkan kehebatannya di atas ring. Jiang Chen bertahan, seolah bermeditasi. Api yang membara dengan ganas tampak seperti ilusi di matanya. Tidak ada jejak kepanikan atau kecemasan yang dapat ditemukan baik pada keberadaan maupun wajahnya. Mata Ouyang Jian sedikit melebar saat dia mengirimkan kemegahan merah panas, memanggil, "Nak, kamu hanya memiliki hak untuk menjadi lawanku jika kamu bisa bertahan selama 15 menit di hadapan Raging Tide of Flamesku." Ouyang Jian membentuk segel tangan saat Fire Python Sword terus menari di tangannya, mengarahkan arus mendidih di sekitarnya untuk berkumpul dari segala arah dan terus maju ke Jiang Chen, mengelilinginya. Murid-murid Sekte Matahari Ungu bergerak di bawah cincin yang ditinggikan. Mereka tahu bahwa puncak acara telah tiba. Begitu api yang mengamuk mengepung lawan, maka satu-satunya yang tersisa dari api neraka adalah kehancuran, siksaan yang tak tertandingi, siksaan, dan kematian. Ekspresi Ouyang Jian berubah, semua ada dalam genggamannya. Api yang kuat melonjak ke arah Jiang Chen dari segala arah panggung. Bola api tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri saat mereka mendekati mangsanya seperti binatang buas. Namun Jiang Chen tetap teguh seperti gunung. Ekspresi wajahnya tidak berkedip dan bulu matanya bahkan tidak berkedip. Anak ini mengudara dan berpura-pura tenang. Apakah dia berniat untuk melompat keluar dari lingkaran dalam sekejap ketika api roh mengelilinginya? Hah, siapa yang bisa melompat keluar setelah mereka dikelilingi oleh Raging Tide of Flames saya? Nyala api itu seperti ombak yang menderu, masing-masing saling terkait dengan yang berikutnya. Kemanapun dia melompat, dia tidak akan bisa menghindari serangan gencar. Senyum kemenangan hampir muncul di wajah Ouyang Jian. Mati, nak. Pedang piton api Ouyang Jian meningkatkan kecepatannya, seperti halnya api yang mengamuk di sekitarnya, berputar ke arah Jiang Chen. Apakah kamu mengeluarkan api roh tingkat ini untuk mempermalukan dirimu sendiri di depan umum? Jiang Chen, yang tetap teguh seperti gunung sampai sekarang, tiba-tiba mengangkat kelopak matanya.
Sebuah cahaya bersinar keluar dari mereka saat dia mengangkat tangannya sedikit, memutar telapak tangannya keluar dan memberi isyarat seolah dia membanting pintu di depan wajah seseorang. Sesuatu yang aneh terjadi pada saat ini. Nyala api yang ganas tiba-tiba berhenti di jalan mereka, menabrak dinding tak terlihat saat mereka sepertinya tiba-tiba berhenti sendiri. Penutupan api yang mengamuk berhenti sekitar 3 meter dari Jiang Chen. Bola api telah mengelilinginya di luar jarak itu, tetapi tidak bisa maju lebih jauh. Melihat api, sepertinya ada kekuatan dalam radius 3 meter yang membuat mereka gemetar ketakutan. Nyatanya, bola-bola api itu tampaknya perlahan mereda. Apa yang sedang terjadi? Apa yang Ouyang Jian lakukan? Mempermainkan mangsanya. Selesaikan pertempuran dengan cepat, jangan pamer. Hehe, kurasa dia ingin perlahan menyiksa mangsanya sampai mati. Tidakkah menurutmu sangat membosankan membunuh lawanmu dalam 1 detik? Meskipun para murid di bawah ring merasa agak aneh, mereka semua masih merasa bahwa ini adalah Ouyang Jian dengan sengaja membuat segalanya terlihat membingungkan dan mempermainkan mangsanya. Namun, di atas ring yang ditinggikan, Ouyang Jian tiba-tiba terbelalak kaget melintasi ring. Memang, dia juga telah menemukan bahwa Raging Tide of Flames perlahan-lahan melemah, seolah-olah telah bertemu dengan kekuatan yang menakutkan. Api yang diresapi dengan kekuatan roh ini sebenarnya tidak maju lebih jauh tetapi malah mulai melambat. Meskipun api ini tidak hidup, mereka memang memiliki perasaan, dan semacam ketakutan utama menyebabkan api roh ini tidak mau melanjutkan. Seolah-olah melonjak ke depan langkah lain akan melemparkan mereka ke dalam jurang tak terbatas dan membuat mereka benar-benar melahap. Jiang Chen dengan lembut mengeluarkan peluit panjang. Ouyang Jian, apakah ini yang kamu sebut Raging Tide of Flames? Terlalu lemah. Bahkan seorang nenek tua akan menganggap apimu terlalu lemah. Sekarang, istirahat. Jiang Chen mengembangkan lengan bajunya saat kekuatan yang sangat besar melanda sekelilingnya, mengguncang udara saat melahap api yang mengamuk di sekitarnya. Nyala api yang sangat dominan itu semuanya padam seperti lilin belaka. Adegan ini membantu semua murid Sekte Matahari Ungu yang mencemooh di bawah ring. Mereka telah meludahkan mulut mereka sedetik sebelumnya, berteriak-teriak tentang kehebatan mereka, seolah-olah musuh mereka adalah kura-kura yang terperangkap dalam toples, mati tanpa diragukan lagi. Tapi di saat berikutnya, Raging Tide of Flames yang mereka banggakan dan terus-menerus dibanggakan itu padam seperti lilin menyedihkan dengan lambaian lengan baju. Apakah ini pertempuran? Ini terlalu mudah. Aura macam apa yang dimiliki oleh Raging Tide of Flames milik Ouyang Jian? Namun mereka semua telah ditekan dengan rapi dengan lambaian lengan baju. Kekuatan semacam ini seperti seekor gajah besar yang menginjak kelinci kecil. Ada pepatah yang membandingkan sesuatu, semudah meniup setitik debu. Dan ini benar-benar semua yang lain telah diberikan dalam memadamkan api. Hal yang paling menyedihkan adalah, Ouyang Jian paling bangga dengan Raging Tide of Flames-nya dan mereka telah direduksi menjadi benar-benar tidak berharga. Bahkan seorang nenek tua akan menganggapnya tidak cukup, ini benar-benar tamparan menyeluruh di wajah. Ouyang Jian dilemparkan ke dalam kekacauan. Adegan ini berada di luar pemahamannya. Dia telah memikirkan segala macam kemungkinan dan telah mensimulasikan segala macam situasi yang mungkin muncul. Lawannya menggunakan semacam harta untuk menahan api misalnya, dan kemudian dengan keras kepala melawan sebelum pertahanannya perlahan-lahan dipangkas dan lawannya akhirnya jatuh dalam kekalahan. Atau lawannya tidak memiliki cara untuk membela diri dan ditelan oleh arus dan dibakar sampai garing. Atau skenario lain di mana kecepatan orang ini sangat cepat dan berusaha untuk melompat keluar dari pengepungan api, tetapi masih tidak punya tempat untuk melarikan diri sebelum akhirnya mati dengan kematian yang memalukan di bawah Raging Tide of Flames. Sebagai kesimpulan, dia telah mensimulasikan segala macam kemungkinan hasil, tetapi tidak pernah membayangkan yang satu ini. Dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan kegagalan di Ring of Fire. Karena itulah begitu adegan ini muncul, Ouyang Jian benar-benar terlempar untuk satu putaran. Otaknya bahkan tidak bisa bereaksi untuk saat ini. Dia hanya punya satu pemikiran, bagaimana ini mungkin, bagaimana ini mungkin. Kenyataan itu keras. The Raging Tide of Flames dipadamkan seperti cahaya yang berkedip-kedip tertiup angin. Jantung Dao Ouyang Jian berkontraksi tak terkendali saat jejak ketakutan melintas di kedalaman matanya. Dia benar-benar percaya diri sebelumnya di Ring of Fire. Tapi sekarang, perasaan takut yang tak terkendali muncul ke permukaan. Lawannya terlalu aneh. Ketika metode yang paling mahir dan berpengalaman dari orang yang sangat percaya diri dengan mudah dipatahkan oleh orang lain,
itu merupakan pukulan fatal bagi kepercayaan diri mereka. Apa yang baru saja kamu katakan? Anda mengatakan bahwa saya hanya memiliki hak untuk menjadi lawan Anda jika saya dapat bertahan selama 15 menit dari Raging Tide of Flames Anda. Jiang Chen tertawa tanpa tergesa-gesa dan berkata dengan lembut, saya juga ingin memberitahu Anda sekarang bahwa dengan sedikit kemampuan Anda benar-benar tidak memiliki hak untuk menjadi lawan saya. Kata-kata ini menusuk ke dalam hati Dao Ouyang seperti pedang paling menakutkan di dunia. Tubuh Ouyang berkedut saat seringai kekerasan muncul di wajahnya. Dia meraung dengan marah, "Nak, kamu pasti menggunakan beberapa harta untuk menipu. Apa yang kamu sombongkan? The Raging Tide of Flames hanyalah makanan pembuka. Anda dapat membanggakan hanya jika Anda hidup melalui 16 pukulan dari Raging Piton of Flames saya." Petik 2. Dia telah berubah menjadi bola lampu merah saat dia berbicara. Pedang piton api di tangannya menyapu kehampaan dan berubah menjadi aura pedang yang memenuhi udara. Kecepatannya sangat cepat karena dengan gila-gilaan menebas Jiang Chen. 16 pukulan dari Raging Piton of Flames adalah teknik pedang mengamuk. Dapat dikatakan bahwa itu adalah teknik pedang yang kuat yang dirancang untuk Ouyang Jian. Kecepatannya sangat cepat dan aura pedangnya sangat ganas. Ketika disertai dengan teknik api, kekuatannya mengejutkan ketika dikerahkan dan pengguna seringkali bisa menang, bahkan dari posisi yang lemah, dan mengerahkan kekuatan tempur yang tak terbatas. Kerudung api memenuhi langit saat pedang menari seperti ular piton gila. Begitu cepat, sangat kuat. Sepertinya Ouyang Jian benar-benar marah. Ya, dia mengeluarkan spesialisasinya. Ditambah dengan pedang piton api, senjata roh yang disempurnakan 6 kali lipat, anak ini sepertinya sudah mati tanpa ragu karena dia membuat marah Ouyang Jian. Itu masuk akal. Orang ini baru saja menerobos Raging Tide of Flames milik Ouyang Jian. Dia pasti memiliki harta yang membantunya menipu, dan itu sama sekali bukan kekuatannya yang sebenarnya. Mari kita lihat bagaimana dia menipu di bawah 16 pukulan dan aura pedang mengamuk. Pada akhirnya, para murid Sekte Matahari Ungu masih tidak mau menerima apa yang telah terjadi. Mereka tidak merasa bahwa bocah biasa ini benar-benar telah menekan Raging Tide of Flames berdasarkan kemampuannya sendiri. Bab 347, Tusukan yang Mengubah Kompleks, Sederhana. Tingkat kultivasi Ouyang Jian juga berada di alam roh tingkat keempat. Tapi dalam hal alam bela diri Dao dan visi, alam roh tingkat keempatnya benar-benar berbeda dari Jiang Chen. Kecepatan 16 Blows of the Raging Piton of Flames-nya memang mencengangkan, dan momentum pedangnya cukup luar biasa. Tapi bagi Jiang Chen, yang paling dia takuti adalah jenis serangan fisik yang menekankan kecepatan dan momentum. Kecepatan, untuk seorang pembudidaya biasa dari tingkat keempat, serangan ini memang cepat. Tapi bagi Jiang Chen, kecepatan ini biasa saja. Ganas, momentum ular sanca liar agak ganas bagi seorang pembudidaya biasa, tetapi bagi Jiang Chen, momentum semacam ini tidak berbeda dengan menerobos secara acak. Inti dari semua itu, tingkat teknik ini tidak seberapa dibandingkan dengan tingkat pengetahuan Jiang Chen. Jiang Chen bahkan tidak ingin mengeluarkan pedang tanpa nama. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan bulu dari ekor Raja Gagak Api. Cahaya tiba-tiba meledak di matanya saat bulu ekor tiba-tiba melesat keluar, seolah-olah kesepakatan telah tercapai. Ding! Tabrakan tajam terdengar. Jiang Chen telah menggunakan bulu ekor ini untuk menusuk langsung ke pedang piton api milik lawannya, meskipun ada puluhan ribu bayangan pedang. Tusukan yang tampaknya ceroboh ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya telah mematahkan semua gerakan pedang kompleks lainnya dengan satu gerakan, langsung menuju jantung serangan. Bahkan Master Sui Yue, yang selama ini memasang ekspresi jauh sampai sekarang, sedikit mengernyit karena gerakan ini. Tingkat keterampilan seseorang yang sebenarnya terungkap ketika seseorang bergerak. Di mata Master Sui Yue, apakah itu Ouyang Jian atau jenius sekuler, mereka semua telah memamerkan dan mengerahkan gerakan yang terlalu berbunga-bunga dalam pertempuran sebelumnya, tanpa pukulan fatal yang berbicara ke jantung Dao bela diri. Namun, tusukan biasa Jiang Chen telah menarik perhatian guru Sui Yue. Tusukan yang telah mengurangi kompleks menjadi sederhana ini benar-benar memahami arti sebenarnya dari Dao bela diri. Tidak ada sandiwara, dan tidak ada pose mencolok yang terlihat keren. Hanya ada satu tusukan ini yang telah menghancurkan semua ilusi yang muncul dari Raging Piton of Flames, dan telah langsung menembus inti pukulan Ouyang Jian. Tusukan ini terdiri dari esensi absolut. Percikan yang tak terhitung jumlahnya terbang dari Flaming Piton Sword saat terhubung dengan bulu.
Ouyang Jian merasakan gelombang tekanan yang mendorongnya dengan cepat. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah berturut-turut sebelum akhirnya berhasil menemukan pijakannya. Ketika dia melihat lagi ke Flaming Python Sword, dia melihat dengan ngeri bahwa sebuah chip telah muncul di tepinya di mana senjata baru saja berbenturan. Senjata roh yang sangat dia banggakan, yang telah disempurnakan 6 kali lipat, telah melihat bentuk luka yang mengerikan di atasnya. Ini terdengar seperti kartu truf yang paling kamu andalkan. Itu saja jumlahnya. Jiang Chen tertawa. Aku sudah menerima pukulan dari apa yang disebut Raging Python of Flames milikmu. Sekarang, ambil salah satu milikku. Jiang Chen mengangkat lengannya saat dia berbicara sebagai ritme yang aneh, tempo yang luar biasa, tiba-tiba membuat lingkungan bergerak dengan irama yang aneh. Tiba-tiba, tubuh Jiang Chen melesat ke depan saat sambaran petir melintas di udara. Ouyang Jian telah menemukan bahwa senjata aneh yang lain telah menusuk wajahnya. Ouyang Jian buru-buru mengangkat pedangnya dan nyaris tidak berhasil membela diri. Ding, ding, ding. Suara tabrakan yang tajam terdengar 10 kali berturut-turut. Flaming Python Sword milik Ouyang Jian pecah di setiap inci dan jatuh ke tanah sepotong demi sepotong. Sudah waktunya sekarang, Jiang Chen bersiul bersih saat dia mengirim lengannya ke depan, menusuk bulu ekor Raja Gagak Api langsung di antara alis Ouyang Jian. Ouyang Jian tidak punya tempat untuk mundur, semua jalan mundur telah diblokir. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menutup matanya dan menunggu kematian. Tiba-tiba, sepotong sutra putih salju tiba-tiba melesat terhubung dengan bulu ekor di tangan Jiang Chen dengan kilatan cahaya yang cemerlang. Jiang Chen merasa lengannya mati rasa dan darahnya bergejolak. Bulu ekor di tangannya diketuk miring dan tidak terhubung dengan Ouyang Jian. Cukup, suara dingin, bermartabat, dan tidak memihak terdengar. Ouyang Jian telah merenggut nyawanya dari rahang kematian, dan keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhnya. Ketika dia mendengar suara itu, dia tahu bahwa Master Sui Yue lah yang bergerak untuk menyelamatkannya. Jiang Chen tahu bahwa seorang ahli telah ikut campur ketika serangannya gagal. Dia mendengus ringan dan dengan cepat menyesuaikan posisinya, menatap Master Sui Yue dan bertanya dengan dingin, apa yang dimaksud Master dengan ini? Master Sui Yue menjawab tanpa komitmen, Anda telah menang. Mengapa tidak menunjukkan belas kasihan? Saya hanya bertanya, apakah penguji boleh ikut campur? Jiang Chen bertanya dengan lemah. Jiang Chen tampak tenang, tapi dia sangat marah. Mengapa tidak menunjukkan belas kasihan karena saya menang? Seberapa palsu kata-kata ini? Akankah wanita tua ini mengatakan ini jika Ouyang Jian menang? Namun, Jiang Chen tahu bahwa Sekte Matahari Ungu selalu mendominasi. Tidak ada gunanya berdebat dengan mereka. Sekte ini menganut kepercayaan bahwa kekuatan adalah raja. Mereka hanya mengakui kekuatan dan kekuatan. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk berunding dengan mereka. Melakukan hal itu bagi seseorang yang tidak menerima logika sama sekali berarti berkhotbah di telinga yang tuli, seperti memainkan kecapi kepada seekor sapi. Hanya ada satu cara untuk menangani orang seperti dia, dan itu adalah menggunakan kekuatan yang bahkan lebih kuat dari miliknya untuk mengalahkan, menginjak-injak, dan menghancurkannya sampai dia menyerah. Meskipun Jiang Chen benar-benar marah, dia juga tahu bahwa tidak ada manfaat yang diperoleh dari meletuskan permusuhan terbuka dengan wanita tua ini sekarang. Oleh karena itu, meskipun kemarahannya membubung ke langit yang tinggi, dia masih tidak mengutuk keras dalam permusuhan terbuka. Master Sui Yue berkata dengan tenang, selama itu tidak mengganggu menang atau kalah, seorang penguji secara alami memiliki wewenang untuk menangani beberapa insiden tak terduga. Kenapa tidak? Dia telah berbicara tanpa malu-malu, jadi apalagi yang bisa Jiang Chen katakan? Dia berpikir dengan kejam, wanita tua ini jauh lebih kuat dariku saat ini, untuk sementara tidak perlu mengesampingkan semua pertimbangan wajah. Dia mendengus dingin dan pindah ke samping, menatap Ouyang Jian dengan ejekan, mengandalkan senior sekte Anda untuk melindungi Anda, ini semua yang Anda akan pernah berarti dalam hidup ini. Ouyang Jian tidak mengatakan apa-apa tentang ini, dan merasa malu. Jiang Chen secara alami tidak bisa melanjutkan tantangannya setelah menabrak sesuatu seperti ini. Dia tersenyum dingin dan melirik Master Sui Yue. Dia kemudian meluncur turun dari ring dengan membalik tubuhnya, mirip dengan elang yang melonjak. Tuan Sui Yue juga sangat marah. Sebagai seorang penatua di Sekte Matahari Ungu, posisinya tinggi dan otoritasnya sangat besar. Sekarang dia adalah penjaga kuadran bumi,
tidak ada yang berani menentangnya ketika dia berbicara. Semua kandidat kuadran bumi bertindak seperti tikus yang melihat kucing setiap kali mereka melihatnya. Namun, murid sekuler ini tidak hanya berani berbicara kembali padanya, tetapi tatapan matanya dan nada itu menyelesaikan pemecatannya, sebuah sekte kelas berat. Entah itu dari sudut pandang kekuatan dan pengaruhnya, atau dari sudut pandang penampilan dan sikapnya sendiri, Master Su Yue sama sekali tidak dapat menerima pemecatan seperti ini. Jiang Chen turun dari ring yang ditinggikan dan duduk bersila di sepetak tanah terbuka dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia adalah satu-satunya murid sekuler di kuadran bumi dan sebagai hasilnya, dia cukup menonjol. Meskipun dia agak kesepian tanpa teman, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, dengan momentum yang dia tunjukkan dalam menghancurkan Ouyang Jian barusan, tidak ada yang berani mengabaikan keberadaannya di kuadran bumi sekarang. Meskipun Jiang Chen sedang beristirahat dengan mata tertutup, dia masih bisa merasakan tatapan penghakiman dikenakan padanya dari semua sisi. Dia tahu bahwa unjuk kekuatannya dalam pertempuran tadi sepertinya telah membangkitkan banyak minat. Ini bukan hal yang buruk, tapi juga bukan hal yang baik. Jiang Chen tidak terlalu memperhatikannya. Kekuatannya akan terungkap cepat atau lambat saat tantangan berlanjut. Selama kartu trufnya cukup, dia tidak takut apapun. Karena itu, dia secara sukarela melepaskan tantangan lebih lanjut. Dengan cara ini, skornya untuk hari itu ditetapkan pada 2 kemenangan berturut-turut. Saudaraku, bukan pertunjukan yang buruk. Tawa datang dari belakang Jiang Chen. Seorang pria muda dengan segala macam bentuk aneh yang tergambar di wajahnya berjalan, menyapa Jiang Chen dengan nada ramah. Jiang Chen mengenal orang ini. Dia sepertinya ingat bahwa pendatang baru itu berasal dari Myriad Spirit Sect dan dipanggil Liu Wencai. Orang ini adalah unggulan ketujuh di kuadran mistik dan pernah mengundang Jiang Chen untuk minum bersamanya, tetapi Jiang Chen menolaknya saat itu. Jiang Chen memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Sebagai unggulan ketujuh, dia tidak gentar saat berhadapan dengan unggulan pertama Guoren. Sedikit tulang punggung ini telah membuat Jiang Chen berpikir lebih tinggi tentang dia. Orang ini akhirnya menempati peringkat 8 di kuadran mistik 100 tantangan, memasuki kuadran bumi bersama Jiang Chen. Namun, identitasnya lebih biasa di kuadran bumi. Dia memiliki beberapa gantungan dimanapun dia pergi di kuadran mistik. Sekarang dia berada di kuadran bumi, dia tidak memiliki siapapun di sisinya. Kuadran bumi dipenuhi dengan orang-orang jenius tingkat pertama. Mereka secara alami tidak akan menjadi pengikut Liu Wencai. Jiang Chen dengan ringan mengangkat kelopak matanya dan bertanya dengan lemah, "Kamu ingin mengundangku untuk minum lagi?" Liu Wencai terkekeh. Semuanya diatur terlalu ketat di sini, aku tidak akan berani memintamu minum. Semua orang tahu bahwa Master Su Yue bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Aku tidak ingin bertabrakan dengannya. Jiang Chen menolak berkomentar dan mengangguk sembarangan. Kamu terlalu keren sekarang ketika kamu menginjak-injak Ouyang Jian. Cahaya bersemangat melintas di mata Liu Wencai. Aku meremehkanmu sebelumnya. Sepertinya Anda masih ikan di air di kuadran bumi. Petik 2. Dia sepertinya kemudian memikirkan nasibnya sendiri saat dia menghela nafas ringan, tidak sepertiku, aku mungkin hanya akan berjalan-jalan di sini. Sepertinya saya akan kembali ke kuadran mistik setelah siklus ini. Ada kumpulan besar talenta di kuadran bumi, dengan para ahli biasa seperti awan. Liu Wencai juga telah menemukan selama 2 hari ini bahwa bahkan kandidat unggulan seperti dia menabrak tembok kemanapun dia pergi di kuadran ini. Teman-temannya sendiri acuh tak acuh padanya. Perasaan kekalahan semacam ini membuatnya merasakan penurunan psikologis yang luar biasa dari harapannya. Dia merasa tidak punya tempat untuk melampiaskan perasaannya. Justru perasaan kemunduran dan kesepian berikutnya yang membuatnya merasa dekat dengan Jiang Chen ketika dia melihat Jiang Chen menunjukkan kehebatannya. Dia tidak memiliki lingkarannya sendiri di kuadran bumi. Rekan-rekannya di Sekte Roh Segudang juga tidak menerimanya karena persahabatan mereka biasa saja. Jadi ketika dia melihat Jiang Chen, seseorang yang dia kenal, menghancurkan Ouyang Jian, dia juga merasakan kejayaan yang sama. Ini karena dia merasa bahwa semua orang telah bangkit dari kuadran roh, jadi dia benar-benar merasa senang dan bangga pada Jiang Chen. Selain itu, kesepian di hatinya membuatnya ingin menemukan seseorang yang bisa dia curahkan kesedihannya, seseorang yang bisa diajaknya mengobrol atau bahkan membentuk sebuah klik. Kecuali, dengan pemahamannya tentang Jiang Chen sebelumnya, jenius sekuler ini bukanlah tipe orang yang akan bergaul dengan siapapun,
jadi dia mengumpulkan sedikit keberanian untuk mendekati Jiang Chen. Mentalitas ini benar-benar berbeda dengan bagaimana dia berada di kuadran mistik. Dia telah menjadi lawan unggulan di kuadran mistik, penuh percaya diri. Dia tidak pernah menerima perlakuan dingin kemanapun dia pergi setelah tiba di sini selama 2 hari. Ini membuat beberapa celah kecil muncul dalam kepercayaan dirinya. Bab 348, menerima petunjuk dari Jiang Chen. Jiang Chen mengangkat kepalanya dengan terkejut. Dalam ingatannya, Liu Wenchai memiliki kepribadian yang sangat gagah dan percaya diri. Mengapa dia memiliki nada mengasihani diri sendiri hari ini? Ketika dia melihat Jiang Chen menatapnya, Liu Wenchai tersenyum sedih. Brother Boulder, saya akhirnya mengerti mengapa Anda murid sekuler selalu dipenuhi dengan semacam kemarahan, dan mengapa kalian selalu dipenuhi dengan motivasi yang sangat besar. Dikucilkan dan diberhentikan oleh semua orang benar-benar merupakan motivator yang hebat. Ada sedikit kemarahan hadir dalam nada suaranya. Jelas bahwa berbagai keadaannya sejak memasuki kuadran bumi sedikit mengubah mentalitasnya. Jiang Chen mengangguk dengan senyum tipis. Saudara Wenchai adalah murid sekte, mengapa Anda menyuarakan kata-kata yang penuh dengan kemarahan seperti itu? Liu Wenchai menghela nafas, Brother Boulder, saya bukan murid sekte sejati dalam hal itu. Identitas saya sebagai murid sekte cukup kosong. Saya lahir di keluarga pemburu biasa dan perubahan besar terjadi dalam keluarga saya ketika saya masih mengenakan lampin. Salah satu eksekutif dari Myriad Spirit Sect kebetulan menyelamatkan saya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah penyelamat saya, dan satu-satunya tetua keluarga saya di sekte tersebut. Namun, orang baik tidak berumur panjang, dan sayangnya dia meninggal di tengah-tengah aksi selama misi sekte. Sejak saat itu, saya juga disebut sebagai bintang yatim piatu yang sial dan saya ditinggalkan tanpa pelindung. Jika bukan karena fakta bahwa saya bekerja sangat keras untuk hidup di celah-celah sekte, saya mungkin bahkan tidak akan bisa tinggal di sekte, apalagi berpartisipasi dalam seleksi. Liu Wenchai merasa sedih dan murung. Dia tidak pernah memiliki teman yang benar-benar bisa dia ajak bicara. Dia sendiri menemukan hal-hal yang agak aneh pada saat ini. Mengapa dia mencurahkan isi hatinya kepada seorang murid sekuler? Dia menggaruk kepalanya setelah berbicara dan berkata dengan sedikit malu, Kakak Boulder, aku lebih mengotori telingamu setelah mengoceh begitu lama. Aneh, aku bukan tipe orang yang suka mengobrol terus-menerus, tapi entah bagaimana aku merasakan persahabatan yang akrab setiap kali aku melihatmu. Apakah Anda pikir saya mencium Anda ketika saya mengucapkan kata-kata ini, atau bahwa saya mengudara? Hehe. Liu Wenchai tertawa sedikit mencela diri sendiri. Dia benar-benar tidak ingin mencium siapapun. Dia datang mencari Jiang Chen kali ini benar-benar karena dia merasakan persahabatan yang alami. Dia juga merasa cukup gembira ketika melihat Jiang Chen menginjak-injak murid sekte. Meskipun Liu Wenchai adalah seorang murid sekte, dia memiliki pikiran seorang murid sekuler di tulangnya. Dia mengalami masa-masa sulit karena dia bukan murid garis di sekte tersebut. Setiap langkah yang dia ambil cukup sulit. Jika bukan karena penampilannya yang bagus dan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam seleksi besar karena usahanya yang tidak pernah mati, dia akan dikubur di peringkat terbawah sekte cepat atau lambat, selamanya tidak dapat mengubah keadaannya. Tatapan Jiang Chen jauh saat dia menunjuk ke ruang kosong di sampingnya, duduk. Dia tidak memiliki kecenderungan untuk melawan Liu Wenchai sejak awal. Sekarang setelah dia mendengar kata-katanya dan mengamati orangnya, dia adalah orang yang memiliki perasaan yang sebenarnya. Jiang Chen juga merasa secara alami cenderung untuk menjalin persahabatan dengan orang-orang seperti dia. Dia mengambil cabang dan menggambar beberapa lingkaran di tanah. Dia menggambar lingkaran lain yang lebih besar di luar lingkaran. 4 lingkaran ini seperti 4 sekte besar, dan lingkaran yang lebih besar seperti aliansi 16 kerajaan. Tidak peduli apakah kita berada di lingkaran yang lebih besar atau lebih kecil, yang bisa kita lihat hanyalah satu lingkaran terbatas. Jika kita melompat keluar dari lingkaran kecil dan besar, Anda akan menemukan betapa luasnya dunia luar. Itu tidak terbatas dan tidak terbatas. Bagi kami, sekte hanyalah batu loncatan di jalan kami untuk mengejar Grand Dao yang tak terbatas. Tidak perlu membiarkan hal-hal ini mengganggu hati Dao kita. Petik 2. Ekspresi kontemplasi muncul di mata Liu Wenchai saat dia tenggelam dalam pikirannya, menatap lingkaran kecil dan besar, sepertinya merenungkan kata-kata Jiang Chen. Jiang Chen menarik garis miring dengan cabangnya dan keluar dari lingkaran. Bagi kami,
Kami harus terus maju dengan kemauan yang gigih dan menerobos ribuan rintangan ini untuk mendapatkan Grendel. Jika kita tidak dapat melepaskan diri dari batasan dan belenggu ini, maka semua akan lenyap dalam sekejap mata tanpa jejak seperti awan yang mengambang. Jiang Chen tersenyum dan dia menyapukan dahan itu ke tanah, menghapus semua lingkaran dan garis dalam sekejap. Apakah itu aliansi 16 kerajaan atau 4 sekte besar, pada akhirnya mereka semua hanyalah sedikit tanah. Jika ada sesuatu yang hebat yang akan terjadi, mereka akan menghilang dalam sekejap seperti gambar di tanah. Bukan karena Jiang Chen berbicara sembarangan, itu karena dia menyadari betapa lemahnya aliansi 16 kerajaan ketika dia mengobrol dengan Ye Chonglou terakhir kali. Aliansi 16 kerajaan sedang terlatih-tatih di tepi eliminasi di Myriad Domain, dan kemungkinan besar akan diasingkan sebagai tanah liar yang sunyi. Ini membuktikan bahwa aliansi 16 kerajaan memang berada dalam posisi yang genting. Liu Wenchai berpikir dalam-dalam dan dia tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. Dia melemparkan ekspresi terima kasih pada Jiang Chen. Terima kasih, Saudara Boulder, atas nasihat emas Anda. Kata-katamu barusan seperti palu godam di kepalaku. Memang, apa perlunya kita berbicara tentang kelahiran dan latar belakang? Jika seseorang adalah seorang jenius sejati, semua kekuatan di bawah langit tidak akan mampu menghentikan kebangkitannya. Jika seseorang biasa-biasa saja, maka semua kekuatan di bawah langit tidak akan dapat mengangkatnya. Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak dan dia mengangguk sedikit tanpa mengatakan apa-apa. Liu Wenchai senang melihat Jiang Chen menerima pengertiannya. Dia tidak lagi merasakan perasaan tidak nyaman yang dia miliki sebelum dia duduk di samping Jiang Chen. Dia linglung merasa bahwa jenius sekuler ini adalah lampu yang terang, memberikan bimbingan ketika dia tersesat dan membawanya keluar dari jalan yang salah dalam sekejap. Kakak Boulder pasti jenius, dia lahir di dunia biasa dan dia mendominasi banyak sekte jenius. Dia pasti akan berubah menjadi naga ketika dia bertemu angin dan awan di masa depan. Ini adalah keberuntungan surgawi bahwa saya dapat berbicara dengan karakter seperti itu. Saya telah memanfaatkan kekuatan Brother Boulder untuk membawa saya keluar dari hutan. Saya harus lebih banyak bergaul dengan Brother Boulder di masa depan dan berteman dengannya, menghormatinya sebagai kakak laki-laki, dan terus meningkatkan diri. Liu Wenchai sangat gelisah. Dia merasa bahwa bersama Jiang Chen dan hanya bertukar beberapa kata dengannya telah menghasilkan keuntungan besar. Level Brother Boulder dan ketinggian keberadaannya jauh melampaui level dunia biasa, dan bahkan melampaui dunia pengetahuan para murid sekte. Pikiran Liu Wenchai bergerak cepat karena pemikirannya cukup gesit. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia, putra seorang pemburu, menemukan pijakannya di sekte dengan banyak jenius? Dia telah menegaskan kembali penilaiannya sendiri pada saat ini dengan berpikir bahwa Brother Boulder adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Potensi, bakat, dan ranahnya bahkan lebih tinggi daripada para jenius terkemuka di sekte. Orang seperti ini ditakdirkan untuk terbang ke surga cepat atau lambat. Nomor 498, Liu Wenchai dari Myriad Spirit Sect, datanglah untuk tantanganmu. Nama Liu Wenchai dipilih pada saat ini. Liu Wenchai telah memulihkan ketenangan dan ketenangannya sebelumnya pada saat ini. Dia membungkuk sedikit ke Jiang Chen, terima kasih banyak untuk petunjuk Brother Boulder untuk membawa saya menjauh dari rawa-rawa hati saya. Apakah saya menang atau kalah dalam 100 tantangan ini? Saya akan mengerahkan seluruh kekuatan saya untuk menanggungnya. Dia melangkah maju dengan langkah kuat dan berlari kering yang ditinggikan. Seorang kultivator yang baru saja menyelesaikan sesuatu yang telah mengganggunya, akan melepaskan kekuatan yang luar biasa. Liu Wenchai memilih murid tingkat keempat dari Sekte Angin mengalir segera setelah dia memasuki ring dan dia mengalahkan lawannya ke tanah dalam 30 gerakan. Langkah ini mengejutkan rekan-rekannya dari Myriad Spirit Sect, belum lagi sangat mengejutkan para penguji. Rekan-rekan Liu Wenchai telah mengucilkannya sebelumnya karena dia bukan murid garis. Levelnya belum cukup untuk memasuki lingkaran mereka. Tetapi melihat hal-hal sekarang, karakter yang tidak memiliki kakek nenek untuk menyayanginya atau paman manapun untuk mencintainya di sekte ini menyimpan kekuatan besar. Bahkan Liu Wenchai sendiri tidak menyangka bahwa dia akan menang, dan menang dengan gila-gilaan. Dia memasuki kuadran bumi sebagai kandidat peringkat ke-8 di kuadran mistik. Di mata dunia luar, ini adalah batasnya. Dia pasti berada di antara kuadran bawah di kuadran bumi dan dia adalah kandidat panas untuk penurunan pangkat. Sebenarnya,
Liu Wenchai telah menjadi sasaran ejekan dan ejekan dimanapun dia pergi selama 2 hari terakhir. Tidak ada yang mau menerimanya karena mereka semua merasa tidak perlu menyambut karakter yang ditakdirkan untuk dihilangkan. Keyakinannya telah mengambil tingkat pemukulan tertentu sebagai hasilnya. Kata-kata Jiang Chen sebelum pertempuran ini telah berdering di hatinya seperti bel pagi. Membantunya memikirkan rintangannya dalam sekejap dan menghilangkan semua belenggu di hatinya. Meraih kemenangan pertamanya di kuadran bumi tidak sampai ke kepala Liu Wenchai. Dia dengan tenang memutuskan untuk melepaskan kesempatan berikutnya, meninggalkan ring dengan skor kemenangan pertamanya. Dia tahu bahwa dia bukan jenius untuk menang beberapa kali berturut-turut. Dia sementara tidak memiliki kemampuan untuk menang atas beberapa musuh yang kuat berturut-turut. Liu Wenchai berada di samping dirinya dengan sukacita setelah kembali ke sisi Jiang Chen. Selamat, Jiang Chen berkata. Jadi kekuatan pertempuran yang eksplosif dapat dikerahkan setelah belenggu hati diangkat. Sepertinya lawan seorang kultivator bukan hanya orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Liu Wenchai menghela nafas. Jiang Chen juga benar-benar senang atas pemahamannya yang tiba-tiba. Sangat jarang menemukan murid sekte yang asli seperti dia. Semua orang tampaknya telah menahan sebagian kekuatan mereka pada hari pertama pertandingan. Sepertinya tidak ada yang ingin mengerahkan diri mereka secara maksimal sekaligus. Oleh karena itu, yang paling banyak dilakukan setiap orang sepanjang hari adalah 3 kemenangan berturut-turut. Fenomena kuadran mistik yang biasanya melihat 5 atau 6 kemenangan berturut-turut, atau bahkan 25 kemenangan beruntun, seperti gelombang gila Jiang Chen, tidak pernah terlihat lagi. Jiang Chen dipilih kemudian juga, oleh murid sekte angin mengalir di cincin gravitasi. Dia meninggalkan gayanya di kuadran mistik dan dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya, menunggu sampai waktu hampir habis untuk menang dengan cara yang membuatnya tampak seperti baru saja melakukannya. Namun, dia melakukannya dengan sangat sempurna sehingga siapapun yang menonton akan merasa bahwa dia tidak dapat menggunakan bakatnya di cincin gravitasi, dan bahwa gravitasi telah membatasi penampilannya. Dalam hal ini, beberapa kandidat tingkat pertama kuadran bumi merasa nyaman. Mungkin jenius sekuler ini benar-benar memiliki atribut api seperti Ouyang Jian. Itu sebabnya dia kalah sangat buruk. Petik 2. Emas sejati tidak takut dengan cobaan api. Murid sekuler ini hanya dari dunia biasa. Bentuk aslinya terungkap setelah bertemu dengan ujian yang sebenarnya. Sepertinya dia hanya bisa mengerahkan sepertiga dari kekuatannya di area gravitasi. Kita tidak perlu takut akan kekuatan pertempuran seperti dia. Penginjakan Jiang Chen terhadap Ouyang Jian sebelumnya membuat semua calon unggulan pertama di kuadran bumi memandang Jiang Chen sebagai musuh besar. Mereka semua menghela nafas lega ketika mereka melihat performa basah kuyup Jiang Chen di atas ring. Jika dia hanya luar biasa di Ring of Fire, maka jenius ini bukanlah orang yang berpengetahuan luas. Siapa yang akan takut padanya jika tidak berada di Ring of Fire? Bab 349, Kebencian Guru Sui Yue. Hari pertama dari 100 tantangan telah berakhir. Setidaknya ada 10 yang telah mencapai kemenangan berturut-turut, tetapi yang terbaik dari mereka hanya memperoleh 3 kemenangan berturut-turut. Sebagian besar seperti Jiang Chen, setelah mencapai 2 kemenangan berturut-turut. Jiang Chen secara sukarela berhenti, yang membuat skornya sedikit tidak mengesankan saat ini, tetapi juga menempatkannya dengan kokoh di 10 besar. Dia telah menyesuaikan strateginya dan bahkan dengan sengaja mengekang kekuatannya di pertandingan sore, meninggalkan banyak ikan merah di Ring of Gravity. Namun meski begitu, dia tidak bisa melepaskan perhatian Master Sui Yue. Master Sui Yue biasanya tidak ada hubungannya dengan murid sekuler, tapi dia telah membentuk beberapa prasangka terhadap juara kuadran mistik setelah mendengar masalah Guoren. Permusuhan orang ini terhadap Sekte Matahari Ungu terlihat jelas di cincin api hari ini. Meskipun Ouyang Jian bukan salah satu muridnya, dia tidak ingin melihat murid Sekte Matahari Ungu dibunuh oleh orang lain di atas ring, jadi dia ikut campur meskipun identitasnya sebagai penjaga kuadran ini. Kepribadian Master Sui Yue selalu mendominasi, dan dia terkenal di antara 4 sekte sebagai seseorang tanpa sedikit pun kebajikan wanita. Namanya adalah seseorang yang telah melepaskan semua belenggu duniawi, tetapi emosinya lebih berapi-api daripada orang biasa. Kesombongannya semakin diperkuat sekarang setelah dia menerima murid jenius dengan konstitusi bawaan. Jiang Chen lahir dari dunia biasa dan berani secara terbuka mempertanyakan otoritasnya di atas ring. Meskipun nada suaranya tidak sampai memusuhi secara terbuka, itu sudah merupakan pelanggaran besar di mata Guru Sui Yue.
Dia memanggil gambar pertandingan hari ini setelah kembali ke area penguji. Master Sui Yue merasa ada yang tidak beres dalam pertandingan antara Jiang Chen dan Ouyang Jian. Dia akan menonton di sela-sela, tetapi tidak menjadi bagian dari aksi dan dengan demikian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di atas ring. Namun, bahkan setelah menonton pemutaran dengan permata rekaman yang mahal, Master Sui Yue masih muncul dengan tangan kosong. Ouyang Jian bukan bakat biasa-biasa saja. Peringkatnya sebagai peringkat pertama dan nomor 23 dari semua kandidat di kuadran bumi memang layak, berkat bakat dan kultivasinya. Apa yang dia andalkan? Dia memanfaatkan bakat apinya dan Raging Tide of Flames, dan 16 Blows of the Raging Python of Flames. Namun, dua kartu trufnya tampaknya tidak berguna melawan babi sekuler ini. Petik 2. Master Sui Yue mempelajari gambar-gambar itu. Dia ingin tahu, apa yang terjadi. Mengapa Raging Tide of Flames berhenti berlanjut ketika mereka mencapai 3 meter dari kandidat sekuler? Mengapa semua api kemarahan tiba-tiba menghilang ketika orang itu membuka lengan bajunya? Bukan karena Guru Sui Yue tidak dapat melakukan hal yang sama. Dia memiliki ketertarikan alami pada air dan dia bisa memasukkan 1000 li ke dalam es dengan satu gerakan. Dia bisa dengan mudah menghancurkan Raging Flame of Tides milik Ouyang Jian. Tapi, di level berapa dia? Dia adalah bos di alam roh langit, dan hanya selangkah lagi dari puncak alam roh langit dan salah satu dari 9 kelas berat sekte matahari ungu. Mudah bagi kekuatannya untuk menghancurkan Ouyang Jian. Tetapi bisakah seorang kandidat sekuler disebutkan dalam nafas yang sama dengannya? Master Sui Yue melihat gambar-gambar itu beberapa kali lagi, dan ekspresi perenungan yang mendalam muncul di wajahnya yang masih cantik. Babi sekuler ini arogan dan keras kepala, dan memiliki permusuhan besar terhadap sekte matahari ungu saya. Jika kita tidak bisa menaklukkannya, kita sama sekali tidak bisa membiarkan sekte lain memilikinya. Jika tidak, dia akan menjadi momok besar bagi sekte kita di masa depan. Master Sui Yue adalah orang yang tegas. Banyak cara untuk menyelesaikan situasi sudah muncul di benaknya ketika dia memeriksa masalahnya. Namun, dia masih memutuskan untuk terlebih dahulu mendapatkan pemikiran leluhur Sun Caser. Menurut aturan, 4 leluhur tidak diperbolehkan berada di 4 kuadran. Oleh karena itu, Sun Caser dan yang lainnya tidak berada di Gunung Roh Abadi. Di tempat lain, Sun Caser tiba-tiba menyambar dengan tangannya. Sebuah mesin terbang pesan mendarat di telapak tangannya. Itu berkilau seperti kunang-kunang sesaat saat fitur Master Sui Yue muncul di tangannya. Nenek moyang, seorang jenius sekuler telah muncul di kuadran bumi. Dia juara seleksi pertama. Orang ini memiliki hubungan buruk dengan sekte matahari ungu kami. Mohon saran tentang tindakan kami. Mesin terbang ini cukup luar biasa. Itu menghilang ketika Sun Caser menutup tangannya. Jenius aneh dengan hati batu itu lagi. Sun Caser bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun 3 orang tua aneh lainnya mengatakan bahwa hilangnya gunung emas magnetis sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia, mengapa intuisi saya terus mengatakan bahwa hilangnya gunung itu ada hubungannya dengan dia? Saya cemas hari itu dan menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Sepertinya meskipun dia menyerah di permukaan, dia masih menyimpan dendam. Kalau tidak, mengapa lagi dia masih bertindak dengan permusuhan seperti itu terhadap murid-murid sekte matahari ungu saya? Sejujurnya, Sun Caser telah menaruh beberapa harapan untuk juara seleksi pertama. Bagaimanapun, hasilnya memang menakjubkan. Bahkan jika yang terbaik di antara 4 sekte telah berpartisipasi, mereka mungkin juga tidak akan mendapatkan hasil yang sama. Namun, kekaguman adalah satu hal, itu tidak berarti bahwa Sun Caser tanpa syarat akan melayani murid sekuler belaka. Bersaing dengan sekte saya, menarik. Garis ganas melintas di wajah Sun Caser. Seorang murid sekuler pada akhirnya tidak memiliki kelihayan dan tidak dapat menyembunyikan pikiran mereka. Seberapa mudah untuk muncul dari masa dalam seleksi ini? Kemajuan akan sulit setelah menyinggung sekte matahari ungu saya. Mari kita kasarkan dia sedikit. Jika dia benar-benar bakat yang layak, saya secara alami memiliki metode saya untuk memikatnya ke sekte matahari ungu saya. Jika dia hanya karakter yang sangat arogan dan berhasil keluar dari kuadran bumi, secara alami akan ada banyak orang jenius yang akan membunuhnya di kuadran langit. Ketika pikiran Sun Caser berkelana ke sini, dia membuat beberapa gerakan dengan jarinya dan mengirimkan pesan yang melayang di udara ke arah kuadran roh bumi. Setitik cahaya mendarat di tangan Master Sui Yue. Biarkan dia bebas untuk saat ini, tidak perlu menekannya.
Rekrut dia jika dia bisa dijinakkan. Jika tidak, ada banyak jenius di kuadran langit yang akan merawatnya. Anda seorang penguji, tidak perlu terlalu ikut campur. Petik 2. Ada nada peringatan dalam pesan Sun Chaser. Jelas bahwa dia tahu temperamen Su Yue dan tahu bahwa dia sering bertindak berdasarkan emosi dan dengan mudah menghancurkan rencana. Jika dia menghasut kemarahan publik dan dikecam oleh 3 sekte lainnya, dia akan kehilangan banyak muka jika dia dikeluarkan begitu saja. Cahaya menari-nari di mata guru Su Yue saat dia menerima titah leluhur Sun Chaser. Dia akhirnya menghela nafas panjang. Keputusan leluhur tidak bisa diabaikan. Mungkinkah saya harus melihat anak ini berjalan di depan saya selama 3 bulan ke depan? Master Su Yue tidak berani menentang keputusan leluhur Sun Chaser, tetapi di lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih tidak ingin menerima seorang murid sekuler yang bersolek di depannya. Meskipun perilaku Jiang Chen jauh dari arogan, Master Su Yue yang berprasangka masih menganggapnya bengkak karena arogansi dan jengkel melihatnya. Kapan faktor abnormal seperti itu muncul di 16 kerajaan murid sekuler? Anak ini memberi saya perasaan penolakan dan jijik secara naluriah. Dengan tingkat kultivasi saya tidak akan secara acak membentuk pikiran-pikiran ini. Mungkinkah identitasnya benar-benar mencurigakan? Pikiran yang membuat guru Su Yue paling gelisah melintas di benaknya lagi. Jiang Chen adalah orang dengan reputasi terbesar di antara 16 murid sekuler kerajaan sebelum seleksi besar. Bisakah dia benar-benar menjadi Jiang Chen? Petik 2. Master Su Yue selalu memiliki spekulasi ini yang tidak dapat diverifikasi. Jika itu benar-benar Jiang Chen, maka saya yakin saya bisa meyakinkan leluhur untuk mengubah strateginya. Namun, bukti ini akan sulit didapat. Nenek moyang jelas masih memiliki harapan untuk menjinakkan anak ini. Tapi jika itu benar-benar Jiang Chen, dia ditakdirkan untuk berselisih dengan sekte kita. Jika saya dapat menemukan bukti bahwa dia adalah Jiang Chen, saya pasti akan dapat membuat leluhur menarik kembali pikirannya. Sedikit senyum dingin muncul dari sudut bibir Master Su Yue. Jiang Chen, jenius aneh dari hati batu. Anda sebaiknya tidak menjadi orang yang sama. Jika ya, 4 area seleksi ditakdirkan untuk menjadi tempat peristirahatan Anda. Petik 2. Master Su Yue mengingat berita bahwa Chu Xinghan telah membawa kembali ke sekte hari itu. Murid peringkat kedua di bawahnya, Chu Xinghan, telah membawa kembali Long Juksue dari pasing kedua di Kerajaan Timur, dan juga membawa kembali berita bahwa seorang pria misterius telah menyelamatkan Jiang Chen. Pria misterius itu juga mengatakan dengan jelas bahwa jika sekte Matahari Ungu mengirim lebih banyak orang setelah Jiang Chen, dia secara pribadi akan meminta penjelasan dari sekte tersebut. Dia juga mengatakan bahwa Jiang Chen dan Long Juksue harus menyelesaikan sendiri keluhan mereka. Masalah ini selalu mengganggu guru Su Yue. Ini juga alasan mengapa dia tidak mengirim murid-muridnya untuk mengejar dan membunuh Jiang Chen. Bukannya dia takut dengan ancaman itu, tetapi dia merasa bahwa dengan bakat Long Juksue, akan semudah membunuh seekor anjing untuk menyingkirkan Jiang Chen ketika dia tumbuh menjadi dirinya sendiri. Karena itu, dia berpikir bahwa tidak ada salahnya membiarkan Long Juksue menangani masalah itu sendiri. Bahkan Chu Xinghan merasa bahwa pria misterius ini tak terduga. Tingkat kultivasinya pasti tidak kurang dari milikku. Jiang Chen kemudian pergi ke kerajaan Sky Laurel dan membuat keributan di sana. Dalam hal ini, orang yang mengancam Chu Xinghan mungkin adalah Ye Chonglou, pelindung Raja Roh Kerajaan Sky Laurel. Beberapa jejak ketakutan muncul di wajah guru Su Yue ketika dia memikirkan nama Ye Chonglou. Meski arogan, Master Su Yue tahu bahwa masih ada jarak antara kekuatannya dan Ye Chonglou. Dia baru saja menginjakkan kaki ke alam roh tingkat 9 dan menyentuh puncak alam roh langit. Masih banyak yang bisa mengalahkannya di level ini. Namun, meskipun Ye Chonglou juga merupakan puncak dari alam roh langit, dia adalah Raja Roh yang diakui secara publik. Biasanya, tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa mengalahkan mereka yang dianugerahi gelar ini, atau bahkan mendekati tingkat kultivasi mereka. Oleh karena itu, meskipun seorang Raja Roh adalah puncak alam roh langit dan belum menginjakkan kaki ke alam roh asal, dia adalah seseorang yang tidak dapat diukur oleh puncak alam roh langit biasa. Seorang Raja Roh adalah keberadaan yang tak terkalahkan dan yang secara samar-samar bisa merasakan bingkai pintu ke alam asal. Satu hanya setengah langkah dari alam berikutnya. Betapa sombongnya Tuan Su Yue, dia juga merasa sakit kepala ketika memikirkan Ye Chonglou dan tidak mau menyinggung perasaannya. Menurut pendapat saya,
Orang yang mengancam Chu Xinghan kemungkinan besar adalah Ye Chonglou. Jika dia adalah orangnya, dia sebenarnya memiliki hak untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Seleksi besar adalah acara yang diadakan oleh keempat sekte. Apa yang dapat dia lakukan? Pisau tanpa mata, dan pukulan tanpa belas kasihan dalam pemilihan. Tidak ada yang dapat menemukan kesalahan jika seorang murid sekuler kehilangan nyawanya. Bahkan jika dia ingin memulai sesuatu setelah seleksi, bisakah dia lebih mendominasi daripada leluhur Sun Caser? Sekuat Raja Roh, itu masih dalam radius alam roh. Di mata empat leluhur alam asal, Raja Roh hanyalah seorang pembudidaya alam roh, pada akhirnya tingkat yang sama sekali berbeda dari mereka. Pikiran Master Sui Yue penuh dengan pikiran acak. Dia secara intuitif merasa bahwa jenius aneh hati batu itu mungkin Jiang Chen. Tapi dia tidak punya cara untuk meyakinkan nenek moyang tanpa bukti nyata. Bab 350, skema yang ditargetkan. Hati Guru Sui Yue penuh dengan kontradiksi sekarang. Dia curiga jenius aneh hati batu itu adalah Jiang Chen, tetapi juga tidak mau menerima ini. Ini karena dia merasa bahwa seekor semut yang mirip dengan Jiang Chen tidak layak memiliki potensi yang begitu kuat. Kerajaan Timur telah melahirkan satu Long Juksue. Bagaimana itu bisa melahirkan kejeniusan luar biasa lainnya? Itu adalah penghinaan terhadap penglihatannya. Jika jenius aneh hati batu itu memang Jiang Chen, mengapa dia hanya memilih Long Juksue dan tidak mendeteksi keberadaan Jiang Chen di Kerajaan Timur? Ini adalah noda pada catatannya untuknya. Karena itu, dia cukup berkonflik sekarang. Sangat sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa Jiang Chen adalah jenius aneh dari hati batu dan memiliki potensi yang tinggi. Namun, dia juga sangat membutuhkan alasan sekarang untuk menekan jenius aneh yang telah menyakitinya. Menurut intelijen yang dibawa kembali oleh Chu Xinghan, Jiang Chen menggunakan bakatnya dalam melatih binatang buas untuk mengoordinasikan jutaan tentara burung pedang yang kuat dan mengalahkan keluarga panjang di persimpangan kedua. Menjinakkan binatang buas hanyalah solusi pintu belakang yang tidak lazim. Apa yang dikatakan tentang seseorang yang antusias dengan cara yang tidak ortodoks? Ini berarti potensi Dao bela dirinya sama sekali tidak sekuat itu. Selain itu, menurut berbagai laporan intelijen dari kerajaan Sky Laurel, Jiang Chen tidak pernah menunjukkan kekuatan pertempuran yang mencengangkan. Dia bergantung pada perlindungan Ye Chonglou setiap kali atau intimidasi massa dari tentara Swordbird. Apalagi yang dia miliki selain ini. Itu adalah hal yang aneh. Untuk seorang ahli di tingkat Master Sui Yue, sebenarnya tidak perlu diganggu oleh seorang kultivator muda. Namun, ketika dia melihat tiga sekte lain memperebutkannya di wilayah warisan, hatinya merasa tidak nyaman seolah-olah dia makan seekor lalat. Pikirannya adalah, bahkan jika bocah biasa sedikit berbakat, apakah perlu untuk memperebutkannya di depan umum seperti ini? Semua orang tahu bahwa orang ini adalah saingan Long Juksue. Untuk secara terbuka memperebutkannya seperti ini adalah tamparan yang jelas di wajahnya. Dan sekarang dia curiga Jiang Chen adalah jenius aneh hati batu itu, tidak hanya dia marah, dia juga sedikit khawatir. Jika ini masalahnya, maka momentum di balik kebangkitan bocah sekuler ini terlalu menakutkan. Skornya dalam seleksi pertama sangat menantang. Hanya dengan prestasi yang ditampilkan pada penilaian itu, mereka telah mengungkapkan tingkat peningkatan yang hampir setara dengan Long Juksue, jika belum pada tingkat yang sama dengannya. Namun, Long Juksue telah memiliki 10.000 perhatian yang terfokus padanya sendiri selama beberapa tahun terakhir ini, dan telah mengklaim keuntungan dari sumber daya sekte. Jiang Chen telah mengikuti dan merangkak di dunia biasa selama ini, dan tingkat sumber daya yang dia miliki berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Dalam situasi yang kontras seperti ini, untuk dua orang yang memulai pada level yang sama, jika Jiang Chen mampu mempertahankan tingkat peningkatan yang sama seperti Long Juksue, maka anak ini benar-benar patut diperhatikan. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia benar-benar ancaman laten bagi Long Juksue. Dia sekali lagi memanggil keempat muridnya untuk memberikan ceramah. Tuan yang terhormat, murid-murid Anda menyambut Anda. Keempat murid mendekat untuk memberi salam. Master Sui Yue berkata dengan lemah, apakah ada di antara kalian yang menonton pertempuran antara jenius sekuler itu dan Ouyang Jian hari ini? Dari 4 murid, 2 dari mereka tidak bertanding pada waktu itu dan telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, sedangkan 2 lainnya telah melakukan tantangan mereka di ring lain dan tidak melihatnya. Coba lihat lagi. Master Sui Yue memunculkan gambar itu lagi. Keempat murid memusatkan perhatian mereka pada pemeragaan pertandingan.
Master Suyue memainkannya untuk mereka lagi setelah selesai, menontonnya 3 kali berturut-turut. Hai Tian, saat ini Anda adalah murid terkuat saya di kuadran bumi. Apa pendapat Anda tentang kandidat ini? Saya meminta Anda semua mengawasinya sebelumnya, tetapi meskipun Anda sangat setuju dengan kata-kata Anda meremehkan dalam hati Anda. Saya hanya mengajukan satu pertanyaan sekarang. Bagaimana Anda akan melawannya jika Anda bertemu di atas ring? Keempat murid semuanya tercengang secara pribadi dan tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Hai Tian berpikir dalam hati sejenak dan menghela nafas, jenius sekuler itu pasti memiliki pertemuan yang cukup kebetulan di area api. Mungkin itu adalah harta karun yang membelanya, atau dia mungkin memiliki metode lain. Murid Anda mungkin dapat menggunakan ribuan liter kunci dalam es yang diturunkan dari guru terhormat untuk menahan api dan melemahkannya dengan cara ini. Peluang saya untuk menang adalah sekitar 50-50. Hai Tian adalah yang terkuat dari keempatnya. Jika dia hanya memiliki kemungkinan 50-50, maka yang lain akan lebih sedikit lagi. Tuan yang terhormat, ada banyak kecelakaan dalam pertandingannya dengan Ouyang Jian. Ketika dia ditantang berikutnya di Ring of Gravity, penampilannya jauh lebih biasa. Dengan tingkat kultivasi kita seharusnya memiliki lebih dari 50% peluang untuk menang selama kita tidak bertemu dengannya di Ring of Fire. Jika kita bertemu dengannya di cincin es, dia pasti akan mati dan tidak memiliki harapan untuk menang sama sekali. Murid lain yang lebih muda dan memiliki daun telinga yang sangat panjang berbicara dengan percaya diri. Hai Tian juga mengangguk, Tuan yang terhormat, jika kita bertemu dengannya di cincin es, saya percaya bahwa saya dan 3 saudara junior lainnya akan memiliki peluang menang yang sangat tinggi. Master Suyue terdiam sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jangan meremehkan dia pernah menunjukkan bakat untuk api dan air di seleksi pertama. Jika dia berhasil di Ring of Fire, dapatkah Anda menjamin bahwa dia tidak memiliki beberapa fallback di ring es? Tuan yang terhormat, di mata saya, dia tampaknya telah menggunakan semacam harta atribut api untuk menipu dalam pertandingannya dengan Ouyang Jian. Bukan karena dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dia memiliki harta yang besar melawan api, tapi tentu saja dia tidak akan memilikinya untuk air. Jika demikian, anak ini benar-benar menentang surga. Petik 2. Adik laki-laki Yan benar. Hai Tian tersenyum. Tuan yang terhormat, jika dia benar-benar memiliki kejadian kebetulan seperti itu membuatnya lebih unggul bahkan dari kita murid sekte. Saya tidak berpikir ini mungkin. Petik 2. Master Suyue juga menganggap ini agak sulit dipercaya, tetapi sampai sekarang, penampilan jenius sekuler ini benar-benar luar biasa. Kamu tidak bisa melihat orang ini dengan mata normal. Nada suara guru Suyue sangat serius. Jangan khawatir Tuan yang terhormat. Kakak senior Hai Tian menempati peringkat 5 besar dari kandidat tingkat pertama dan benar-benar berada di level yang berbeda dari Ouyang Jian. Bocah itu akan menjadi jangkrik setelah akhir musim gugur, tidak dapat bangkit lama jika dia bertemu dengan kakak laki-laki Hai Tian. Hai Tian tersenyum dengan sopan dan berkata dengan meyakinkan, Tuan yang terhormat, jika murid Anda bertemu dengan orang ini, saya pasti akan memberi pelajaran kepada orang yang sombong ini. Bahwa seorang murid sekuler belaka yang berani menantang Tuan yang terhormat itu benar-benar jahat. Memang, ketika kita saudara bertemu dengannya, kita benar-benar akan melampiaskan perasaan sakit Tuan kita yang terhormat. Master Suyue juga merentangkan tangannya, nenek moyang telah mengirim pesan untuk tidak menekannya. Namun, saya berspekulasi bahwa orang ini adalah saingan adik perempuan junior Anda Long Juxue dari dunia biasa. Jika dia benar-benar babi Jiang Chen, maka dia ditakdirkan untuk tidak dapat hidup berdampingan dengan sekte matahari ungu saya. Jika kita sementara tidak menekannya sesuai dengan kehendak leluhur, akan lebih sulit untuk bergerak melawannya ketika dia datang ke miliknya sendiri. Petik 2. Lalu niat Tuan yang terhormat adalah? Hai Tian bertanya dengan hati-hati. Hai Tian, Hei Yan. Guru Suyue berkata, kalian masing-masing menempati peringkat ketiga dan keempat, di antara 10 murid terbesar di bawahku. Dikatakan bahwa suatu negara memelihara tentaranya selama 1000 hari, semuanya untuk pertempuran 1 hari. Sekarang, saya ingin mengirim kalian berdua untuk menguji orang ini. Apakah Anda berani mencoba? Petik 2. Murid-murid Anda bersedia memikul beban Tuan yang terhormat. Kedua murid yang dia panggil menjawab. 2 lainnya juga berkata dengan sukarela, kami juga bersedia memikul beban Tuan yang terhormat.
Master Suyue melambaikan tangan dengan acuh, masalah ini sangat penting. Biarkan saudara senior ketiga dan keempat Anda pergi untuk kepastian yang lebih besar dalam menyelesaikan tugas ini. Karena ini masalahnya, saya akan mengatur semuanya besok. Nomor 4, saya akan mengatur agar Anda memilih jenius aneh ini terlebih dahulu. Cincin mana yang menurut Anda paling Anda percayai? Tuan yang terhormat, murid Anda bersedia menemuinya di atas ring es. Faksi Suyue memiliki ketertarikan khusus pada air. Master Suyue kemudian menatap Haitian. Bagaimana denganmu? Nomor 3. Haitian berpikir sejenak, karena Tuan yang terhormat akan mengirim saudara junior He untuk menemuinya di cincin es, maka tidak ada artinya bagi muridmu untuk memilih cincin es lagi. Master Suyue mengangguk, cukup puas dengan pemahaman Haitian. Nomor 3, sepertinya kamu mengerti maksudku. Karena bocah sekuler itu tidak memiliki kelemahan khusus di bidang air, dia pasti akan lebih buruk bertarung dengan nomor 4 di ring es. Jika dia juga memiliki penampilan yang menantang surga di area air, maka tidak ada artinya bagimu untuk memilih cincin es lagi. Pertimbangan guru Suyue cukup menyeluruh. Mungkin saudara junior dia akan menangani anak itu bahkan tanpa perlu aku tampil. Haitian tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika muridmu memang perlu bertarung, maka aku memilih cincin yang melahap roh. Cincin yang melahap roh adalah cincin yang dipetakan ke atribut logam. Ada segala macam kekuatan eksternal di cincin ini yang akan menyedot cadangan kekuatan roh kandidat, membuat mereka menghabiskan energi mereka lebih cepat. Dari 5 cincin, ini adalah cincin yang paling tidak ingin dihadapi kandidat. Adapun Haitian, dia memiliki beberapa kejadian khusus yang memungkinkannya menggunakan metode khusus yang tidak dimiliki orang lain untuk atribut logam. Oleh karena itu, keunggulannya di Ring of Spirit melahap seharusnya tidak kurang dari keunggulannya di ring es. Master Suyue mengangguk, nomor 3, nomor 4, ingat, ini hanya pertempuran untuk merasakan identitasnya. Jangan bunuh dia untuk saat ini, atau aku tidak akan bisa menjelaskan diriku sendiri kepada leluhur. Jika Anda memiliki kemampuan, gunakan metode yang lebih rahasia untuk membuka topengnya sehingga fitur aslinya terungkap. Itu akan menjadi pencapaian yang sebenarnya. Ini adalah tujuan sebenarnya dari guru Suyue. Apa yang paling ingin dia lakukan adalah mengungkap identitas sebenarnya dari jenius aneh ini. Menurut aturan, kandidat sekuler tidak dapat mengungkapkan identitas mereka sampai pertempuran terakhir, agar tidak menimbulkan tindakan rekrutmen yang tidak tepat dari 4 sekte. Tetapi jika topeng seseorang secara tidak sengaja rusak dalam pertandingan, itu adalah cerita lain. Haitian memiliki tingkat pemahaman yang tinggi dan tahu bahwa tuannya yang terhormat ingin mengetahui identitas jenius yang aneh ini, dan bahwa dia secara khusus ingin memastikan apakah dia adalah saingan adik perempuan junior mereka Long Juxue, Jiang Chen. Dia akan dapat membentuk strategi hanya setelah pertanyaan ini dijawab. Haitian segera memahami makna yang lebih besar di balik pertandingan ini, dan ekspresi percaya diri muncul di wajahnya. Tuan yang terhormat, murid Anda akan kembali dan memikirkan sebuah rencana. Saya tidak membual, tetapi saya benar-benar memiliki kepercayaan 70 hingga 80% jika kita ingin bersaing di ring melahap roh. Petik 2. Jangan khawatir tentang cincin itu. Sebagai penjaga, saya masih memiliki sedikit otoritas. Meskipun pemeriksa tidak bisa menipu, jika dia melakukan bisnisnya secara pribadi dan tanpa saksi, siapa yang lebih bijaksana? Otoritas penjaga bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh penguji lain. Cheat semacam ini akan mudah dilakukan. Baiklah, kembali dan buat persiapanmu. Temui pertandingan besok dengan kondisi terbaik Anda. Khususnya Haitian, ingatlah bahwa saya akan menempatkan segalanya untuk Anda. Petik 2. Master Suyue melambaikan tangannya yang polos dan menunjukkan pemecatan mereka.